Suamiku ternyata tidak pernah benar-benar meninggalkan selingkuhannya. Diam-diam dia menafkahi perempuan itu, membangunkan rumah mewah untuknya. Bahkan, Yuk subscribe dulu untuk melanjutkan videonya, komen pendapatmu dan dari mana kalian menonton, lalu like dan share ya. Terima kasih. tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa di balik senyum tenang Nisa, tersimpan luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Selama bertahun-tahun ia membangun kerajaan bisnis furnitur dari nol. Berawal dari bengkel kecil milik ayahnya, Nisa mengembangkan usaha itu hingga memiliki puluhan pabrik dan ratusan karyawan. Penghasilannya menembus 50 miliar rupiah setiap bulan. Semua kemewahan yang dinikmati keluarganya berasal dari kerja kerasnya. Rumah megah, mobil mewah, liburan ke luar negeri, bahkan berbagai aset atas nama keluarga. Semuanya dibangun dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Nisa tak pernah mempermasalahkan jika penghasilannya jauh lebih besar daripada suaminya. Baginya, rumah tangga bukanlah tentang siapa yang lebih kaya, melainkan tentang saling menjaga kepercayaan. Namun kepercayaan itulah yang diam-diam dihancurkan oleh Rudy. Suatu sore, hampir setahun yang lalu, seorang sahabat mengirimkan sebuah foto. Awalnya Nisa mengira itu hanya fitnah atau rekayasa. Tetapi semakin lama ia memperhatikan foto tersebut, jantungnya berdegup semakin keras. Sosok pria yang sedang merangkul seorang perempuan muda di depan sebuah rumah kos itu adalah Rudy, suaminya sendiri. Tangan Nisa bergetar. Berkali-kali ia mencoba menghubungi Rudy, tetapi panggilannya selalu ditolak. Pesan-pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Malam itu juga, tanpa memberitahu siapapun, Nisa menyetir sendiri menuju alamat kos yang tertera pada foto. Sepanjang perjalanan pikirannya dipenuhi penyangkalan. Tidak mungkin, Rudy pasti punya penjelasan. Kalimat itu terus ia ulangi agar dirinya tidak hancur sebelum melihat kenyataan dengan mata kepala sendiri. Sesampainya di lokasi, suasana gang kecil itu begitu sepi. Lampu-lampu temaram menerangi deretan rumah kos sederhana. Nafas Nisa mulai memburu ketika melihat mobil yang biasa dipakai Rudy terparkir tepat di depan salah satu kamar. Jantungnya seolah berhenti berdetak, ia melangkah perlahan mendekati pintu. Dari balik jendela yang tirainya tidak tertutup rapat, terdengar suara tawa seorang perempuan. Disusul suara Rudy yang begitu dikenalnya. Tawa itu terdengar begitu lepas, begitu bahagia. Sesuatu yang sudah lama tidak pernah didengar Nisa di rumah mereka. Dengan tangan gemetar, Nisa mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Ruangan itu seketika sunyi. Rudy yang saat itu sedang memeluk perempuan muda langsung melonjak berdiri. Wajahnya berubah pucat seketika. Perempuan itu buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Nisa, dengar dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ucap Rudy terbata-bata. Nisa hanya memandang mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Air matanya tidak langsung jatuh. Justru tatapan matanya yang dingin membuat Rudy semakin ketakutan. Perempuan itu berusaha bersembunyi di belakang tubuh Rudy sambil menangis. Namun Nisa sama sekali tidak meliriknya. Baginya, perempuan itu hanyalah orang asing. Pengkhianat yang sebenarnya adalah laki-laki yang berdiri di depannya. Laki-laki yang pernah bersumpah akan menjadi imam seumur hidupnya. Sudah berapa lama? Tanya Nisa lirih. Rudy hanya terdiam. Aku tanya, sudah berapa lama kalian mempermainkanku? Suara Nisa mulai bergetar menahan amarah. Rudy mencoba mendekat, tetapi Nisa mundur beberapa langkah. Jangan sentuh aku, teriaknya untuk pertama kali. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Bukan karena melihat perempuan itu, tetapi karena laki-laki yang paling ia percaya telah menghancurkan seluruh harga dirinya hanya dalam satu malam. Nisa pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu juga seluruh kartu kredit Rudy diblokir. Semua akses rekening bersama ditutup. Mobil mewah yang dipakai Rudy ditarik. Jabatan Rudy di perusahaan langsung dicabut. Bahkan seluruh fasilitas yang selama ini ia nikmati dihentikan hanya dalam hitungan jam. Keesokan paginya Rudy datang ke rumah dengan wajah kusut. Ia berlutut di ruang tamu. Berkali-kali ia memukul dadanya sendiri sambil menangis. Aku hilaf. Nisa, aku benar-benar hilaf. Tolong jangan hancurkan rumah tangga kita. Aku janji akan mengakhiri semuanya. Aku bersumpah demi Tuhan aku tidak akan menemuinya lagi. Ia bahkan mencium kaki Nisa di depan kedua orang tua mereka.
Keluarga besar ikut membujuk agar Nisa memberi kesempatan sekali lagi. Mereka mengatakan setiap orang bisa berbuat salah dan masih pantas dimaafkan. Nisa hanya menangis sepanjang malam. Di dalam hatinya terjadi perang yang begitu hebat. Akalnya berkata perceraian adalah jalan terbaik. Tetapi hatinya masih mengingat semua kenangan indah yang pernah mereka bangun bersama. Ia masih berharap laki-laki yang dicintainya benar-benar menyesali perbuatannya. Setelah berhari-hari bergulat dengan luka yang begitu dalam, akhirnya Nisa mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia mencabut gugatan cerai dan memberi Rudy kesempatan terakhir. Ini bukan karena aku lemah, ucap Nisa sambil menatap mata suaminya yang sembab. Aku melakukan ini karena aku masih percaya Tuhan bisa mengubah seseorang. Tapi ingat baik-baik, Rudy, kesempatan kedua tidak akan pernah ada kesempatan ketiga. Rudy mengangguk sambil menangis. Berkali-kali ia bersumpah tidak akan mengkhianati Nisa lagi. Saat itu Nisa benar-benar percaya badai telah berlalu. Ia tidak pernah menyangka bahwa justru sejak hari itulah pengkhianatan yang jauh lebih besar sedang dimulai tanpa sepengetahuannya. Hari-hari setelah Rudy bersumpah untuk berubah berjalan begitu tenang hingga perlahan membuat Nisa kembali percaya. Rudy mulai pulang tepat waktu. Bersikap lebih perhatian. Sesekali mengajak makan malam. Bahkan ikut menemani Nisa menghadiri acara bisnis. Di depan keluarga besar, Rudy berubah menjadi sosok suami yang seolah telah menyadari kesalahannya. Ia rajin beribadah, sering mengucapkan kata maaf, dan berkali-kali mengatakan bahwa Nisa adalah wanita terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya. Setiap kali melihat perubahan itu, hati Nisa yang sempat hancur mulai perlahan pulih. Ia memilih mengubur luka masa lalu dan berusaha membuka lembaran baru. Baginya, mempertahankan rumah tangga jauh lebih mulia daripada terus hidup dalam kebencian. Namun tanpa disadari, semua perubahan itu hanyalah topeng yang dipakai Rudy agar Nisa kembali lengah. Suatu pagi, ketika Rudy sedang mandi sebelum berangkat bekerja, ponselnya yang tergeletak di atas meja tiba-tiba bergetar berkali-kali. Nisa tidak pernah memiliki kebiasaan memeriksa ponsel suaminya. Ia percaya bahwa kepercayaan harus dijaga. Tetapi entah mengapa, hari itu hatinya terasa begitu gelisah. Layar ponsel menampilkan notifikasi dari sebuah aplikasi perbankan. Hanya sekilas. Tetapi nominal yang muncul membuat napas Nisa tertahan. Transfer sebesar 100 juta rupiah baru saja berhasil dilakukan ke rekening seseorang dengan inisial yang sama sekali tidak dikenalnya. Nisa mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin itu pembayaran proyek, mungkin juga investasi. Namun rasa curiga yang dulu pernah menghancurkan hidupnya kembali muncul perlahan. Setelah Rudy berangkat, Nisa menghubungi kepala bagian keuangan perusahaan. Sebagai pemilik utama seluruh aset keluarga, ia meminta laporan seluruh transaksi yang berkaitan dengan rekening pribadi Rudy yang masih terhubung dalam sistem pengelolaan aset mereka. Beberapa jam kemudian, sebuah map tebal diletakkan di meja kerjanya. Semakin lama Nisa membacanya, semakin dingin tubuhnya. Transfer 100 juta itu ternyata bukan pertama kali. Nominal yang sama telah dikirim setiap bulan selama hampir 1 tahun kepada rekening perempuan yang sama. Tidak pernah terlambat 1 hari pun. Jumlahnya telah mencapai miliaran rupiah. Nisa masih mencoba berpikir positif. Barangkali perempuan itu memiliki utang yang sedang dibantu Rudy. Atau mungkin keluarga jauh yang sedang kesulitan. Namun harapan itu langsung runtuh ketika ia menemukan bukti pembayaran cicilan sebuah rumah mewah yang dilakukan atas nama perempuan tersebut. Tidak hanya rumah, ada pembelian mobil baru, biaya renovasi, pembayaran listrik, internet, hingga tagihan rumah tangga yang seluruhnya berasal dari uang Rudy. Air mata Nisa mulai jatuh satu persatu. Dadanya sesak bukan karena nilai uang yang hilang. 50 miliar rupiah sebulan membuat 100 juta bukanlah angka yang akan menggoyahkan hidupnya. Yang menghancurkan dirinya adalah kenyataan bahwa suaminya menggunakan kepercayaan yang telah ia berikan untuk membangun kehidupan baru bersama perempuan lain. Malam itu Nisa tidak langsung bertanya. Ia justru mengamati Rudy yang pulang seperti biasa sambil membawa bunga kesukaan istrinya. Rudy memeluknya dari belakang, tersenyum hangat, bahkan mencium keningnya. Aku kangen. Ucap Rudy lembut. Nisa memejamkan mata. Pelukan yang dulu membuatnya merasa aman kini terasa seperti lilitan ular yang perlahan mencekiknya. Ia hanya tersenyum tipis sambil menahan air mata yang hampir tumpah. Kamu capek?
Tanya Rudy. Lumayan. Jawab Nisa singkat. Malam itu mereka makan malam dalam keheningan. Di seberang meja, Rudy terus bercerita tentang pekerjaan. Sementara di dalam kepala Nisa hanya ada satu pertanyaan. Berapa banyak kebohongan lagi yang belum aku ketahui? Beberapa hari kemudian, rasa penasaran Nisa berubah menjadi penyelidikan. Ia meminta bantuan seorang teman lama yang bergerak di bidang investigasi aset. Dari situlah satu demi satu fakta mulai terbuka. Rumah yang dibeli Rudy bukan sekadar tempat singgah. Tetangga sekitar mengenal Rudy sebagai suami dari perempuan yang tinggal di sana. Hampir setiap akhir pekan Rudy datang membawa belanjaan, bermain bersama penghuni rumah. Bahkan beberapa kali terlihat mengantar perempuan itu memeriksakan kesehatan ke rumah sakit. Kaki Nisa terasa lemas mendengar laporan tersebut. Namun pukulan terbesar belum berhenti. Seorang penyelidik menyerahkan beberapa lembar foto hasil pengamatan. Dalam salah satu foto, Rudy tampak menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun. Anak itu tertawa riang sambil memanggil, "Ayah, ayah." Foto berikutnya memperlihatkan Rudy meniup lilin ulang tahun anak tersebut. Ada balon warna-warni, kue ulang tahun, dan senyum bahagia yang belum pernah lagi dilihat Nisa selama bertahun-tahun. Di foto terakhir, perempuan selingkuhan itu berdiri di samping Rudy sambil memangku anak tersebut. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang sempurna. Tangan Nisa bergetar hebat hingga seluruh foto berjatuhan ke lantai. "Siapa anak itu?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Penyelidik hanya menarik napas panjang sebelum menjawab pelan. "Berdasarkan dokumen rumah sakit dan beberapa data yang berhasil kami peroleh, anak itu adalah anak kandung Pak Rudy." Kalimat itu menghantam Nisa jauh lebih keras daripada saat ia memergoki perselingkuhan di rumah kos dulu. Dulu ia mengira semua hanya nafsu sesaat. Kini ia sadar bahwa selama ini Rudy telah membangun kehidupan lain di belakangnya. Rumah, mobil, nafkah bulanan, perhatian, kasih sayang, bahkan seorang anak yang lahir dari hubungan terlarang. Semua itu dilakukan ketika setiap malam Rudy masih pulang ke rumah mereka, masih tidur di sampingnya, masih menggenggam tangannya sebelum tidur, bahkan masih mengucapkan, "Aku mencintaimu." Nisa menangis sejadi-jadinya di ruang kerjanya yang kosong. Untuk pertama kalinya sejak membangun bisnis miliaran rupiah itu, ia merasa dirinya benar-benar kalah. Bukan kalah sebagai pengusaha, melainkan kalah sebagai seorang istri. Ia telah memberikan cinta, kepercayaan, kesempatan kedua, bahkan harga dirinya demi mempertahankan rumah tangga. Tetapi semua itu ternyata hanya dimanfaatkan Rudy agar lebih leluasa membiayai perempuan lain menggunakan kenyamanan yang diberikan Nisa. Berkali-kali telepon Rudy masuk ke ponselnya sore itu, tetapi tak satu pun dijawab. Pesan demi pesan bermunculan menanyakan mengapa Nisa belum pulang. Ironisnya, di saat yang sama, laporan lokasi dari tim investigasi menunjukkan Rudy justru sedang berada di rumah perempuan itu. Ia terlihat bermain dengan anak tersebut di halaman sambil tertawa lepas. Melihat rekaman itu, air mata Nisa berhenti mengalir. Kesedihan yang selama ini memenuhi dadanya perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bukan lagi rasa kecewa, melainkan tekad. Malam itu Nisa menutup seluruh foto dan laporan investigasi, lalu mengusap sisa air matanya di depan cermin. Tatapannya yang dulu dipenuhi luka kini berubah dingin. Ia tidak lagi ingin mendengar alasan, tidak ingin berteriak, apalagi memohon kesetiaan. Jika Rudy mampu memainkan sandiwara selama bertahun-tahun, maka kali ini Nisa akan menyiapkan panggung yang jauh lebih besar. Dan ketika tirai itu dibuka, tidak akan ada satupun kebohongan yang bisa menyelamatkan Rudy dari kehancurannya sendiri. Sejak malam itu, Nisa berubah menjadi perempuan yang sama sekali berbeda. Ia tidak lagi menangis ketika melihat wajah Rudy. Ia tidak lagi bertanya kemana suaminya pergi atau dengan siapa ia menghabiskan waktunya. Bahkan ia kembali menjadi istri yang tampak begitu perhatian. Ia menyiapkan sarapan setiap pagi, mengantar Rudy hingga ke depan pintu, dan selalu tersenyum saat menyambutnya pulang. Sikap itu membuat Rudy merasa dirinya telah berhasil menipu Nisa untuk kedua kalinya. Ia semakin percaya bahwa semua rahasianya aman. Padahal setiap senyum yang diberikan Nisa hanyalah topeng untuk menutupi rencana besar yang sedang ia susun dengan sangat teliti. Bagi Nisa,
kemarahan hanya akan membuat Rudy semakin pandai berbohong. Tetapi bukti tidak pernah bisa berbohong. Ia tidak ingin sekadar mengetahui kebenaran. Ia ingin memiliki kebenaran yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Keesokan harinya, Nisa menghubungi sebuah perusahaan investigasi profesional yang selama ini sering digunakan perusahaan-perusahaan besar untuk mengungkap kasus penggelapan aset dan penipuan. Di ruang pertemuan yang tertutup rapat, Nisa meletakkan seluruh foto, laporan transfer uang, dan hasil penyelidikan sebelumnya di atas meja. "Saya tidak ingin gosip," ucapnya dengan suara tenang. "Saya ingin bukti yang membuat pelakunya tidak bisa membuka mulut sedikit pun." Ketua tim investigasi mengangguk pelan. Mereka memahami bahwa klien yang duduk di hadapan mereka bukan perempuan yang sedang mencari pelampiasan emosi. Ia sedang mempersiapkan langkah yang akan mengubah hidup banyak orang. Mulai hari itu, setiap gerakan Rudy berada dalam pengawasan. Mobilnya diikuti dari kejauhan menggunakan kendaraan berbeda, jam keberangkatan, lokasi yang dikunjungi, restoran tempat makan, hingga setiap pertemuannya dengan perempuan selingkuhan dicatat secara rinci. Beberapa penyelidik bahkan menyamar sebagai penghuni kompleks tempat perempuan itu tinggal. Ada yang berpura-pura menjadi petugas kebersihan, kurir paket, tukang servis internet, hingga agen properti. Sedikit demi sedikit gambaran kehidupan rahasia Rudy mulai tersusun begitu jelas. Hasilnya jauh lebih menyakitkan daripada yang dibayangkan Nisa. Hampir setiap akhir pekan Rudy menginap di rumah perempuan itu. Ia bermain bersama anak mereka di halaman, mengajari anak itu bersepeda, mengantar ke taman bermain, bahkan menghadiri acara sekolah sebagai seorang ayah. Di depan tetangga, Rudy memperkenalkan dirinya sebagai suami sah penghuni rumah tersebut. Tak seorang pun mengetahui bahwa di kota lain masih ada seorang istri yang setiap hari menunggunya pulang. Setiap laporan yang diterima membuat dada Nisa semakin sesak. Berkali-kali ia harus memejamkan mata untuk menahan tangis. Bukan karena cemburu melihat kemesraan mereka, melainkan karena selama ini ia hidup bersama seorang laki-laki yang mampu menjalani dua kehidupan tanpa sedikit pun merasa bersalah. Rudy masih sanggup memeluk Nisa setiap malam. Tetapi di sisi lain ia juga memeluk perempuan lain dan menyebutnya keluarga. Belum berhenti di situ. Tim investigasi berhasil memperoleh rekaman transaksi pembayaran cicilan rumah, pembelian mobil, biaya pendidikan anak, hingga transfer bulanan yang semuanya berasal dari rekening pribadi Rudy. Bahkan ditemukan dokumen asuransi yang menempatkan perempuan itu sebagai salah satu penerima manfaat jika suatu saat Rudy meninggal dunia. Saat membaca dokumen itu, Nisa hanya tertawa kecil. Tawa yang terdengar begitu getir hingga seluruh ruangan menjadi sunyi. "Jadi selama ini, aku hanya dijadikan mesin pencetak uang," gumamnya lirih, namun Nisa masih merasa semua itu belum cukup. Ia menginginkan bukti yang tidak mungkin dipatahkan oleh air mata maupun alasan. Melalui jalur hukum dan bantuan tenaga ahli digital yang bekerja sama dengan tim investigasi, mereka berhasil memperoleh salinan rekaman CCTV dari beberapa titik di sekitar rumah perempuan tersebut sebelum sistem penyimpanan otomatis menghapus datanya. Rekaman demi rekaman memperlihatkan Rudy keluar masuk rumah hampir setiap hari. Ada rekaman saat ia membawa perabotan baru, mengantar bahan bangunan, memeluk perempuan itu di teras rumah, hingga menggendong anak mereka ketika pulang dari rumah sakit. Semua tersimpan lengkap dengan tanggal dan waktu yang tidak bisa dimanipulasi. Tidak hanya itu, seorang penyelidik juga berhasil merekam video dari jarak jauh ketika Rudy menyerahkan sebuah map berisi sertifikat rumah kepada perempuan tersebut. Dengan wajah penuh kebahagiaan, perempuan itu memeluk Rudy erat lalu menciumnya tanpa rasa takut sedikit pun. Adegan itu terekam sangat jelas. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk mengatakan bahwa hubungan mereka hanyalah teman biasa. Malam demi malam Nisa duduk sendirian di ruang kerjanya. Seluruh bukti diputar berulang kali melalui layar komputer. Setiap video terasa seperti pisau yang mengiris luka lama. Berkali-kali air matanya jatuh tanpa suara. Namun setiap kali ingin menyerah, ia teringat bagaimana Rudy pernah berlutut di hadapannya sambil bersumpah tidak akan mengkhianatinya lagi. Kini ia sadar, air mata Rudy saat itu hanyalah bagian dari sandiwara agar ia bisa terus menikmati kehidupan nyaman yang dibiayai oleh Nisa sekaligus membangun keluarga lain secara diam-diam.
Beberapa anggota tim investigasi menyarankan agar Nisa segera melaporkan semuanya ke pengadilan agama dan menyelesaikan persoalan itu secara hukum. Namun Nisa menggeleng pelan. Perceraian itu mudah, ucapnya sambil menatap layar yang menampilkan wajah Rudy sedang tertawa bersama selingkuhannya. Yang sulit adalah membuat seorang pembohong berhenti bersembunyi di balik topengnya. Semua bukti kemudian disusun menjadi sebuah video berdurasi hampir 30 menit. Isinya bukan hanya foto atau rekaman singkat, melainkan rangkaian kronologi lengkap tentang kehidupan ganda Rudy. Mulai dari transfer uang, pembelian rumah, mobil, rekaman CCTV, hingga momen-momen ketika ia hidup bahagia bersama perempuan dan anak hasil perselingkuhannya. Di akhir video, terpampang jelas tanggal ketika Rudy memohon ampun kepada Nisa. Lalu muncul rekaman beberapa jam setelah permohonan maaf itu, saat Rudy justru kembali mendatangi rumah selingkuhannya sambil membawa hadiah mahal. Melihat bagian itu, Nisa akhirnya menghapus sisa air mata di pipinya. Hatinya memang masih terluka, tetapi rasa sakit itu kini telah berubah menjadi keberanian. Ia tidak lagi ingin mengejar pengakuan dari Rudy. Ia hanya ingin membuka topeng yang selama ini menipu semua orang. 2 minggu setelah seluruh bukti terkumpul, Nisa mulai menjalankan babak terakhir dari rencananya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada ancaman, tidak ada sedikit pun tanda bahwa badai besar akan segera datang. Justru sebaliknya, Nisa mengumumkan kepada keluarga besar bahwa ia ingin mengadakan pesta makan malam sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian perusahaan yang kembali mencatatkan keuntungan luar biasa. Undangan dicetak dengan desain yang begitu mewah. Seluruh keluarga besar dari pihak Nisa dan Rudy diundang. Paman, bibi, sepupu, mertua, ipar, rekan bisnis, sahabat dekat, hingga beberapa tokoh yang selama ini mengenal rumah tangga mereka sebagai pasangan harmonis. Tidak ada seorang pun yang menaruh curiga, termasuk Rudy. Bahkan ia merasa bangga karena istrinya kembali mempercayainya untuk berdiri mendampingi sebagai tuan rumah. Sore itu ballroom sebuah hotel berbintang telah disulap menjadi ruangan yang begitu megah. Lampu kristal berkilauan menggantung di langit-langit. Rangkaian bunga segar memenuhi setiap sudut ruangan. Musik lembut mengalun mengiringi para tamu yang saling bersalaman dan berbincang hangat. Para pelayan mondar-mandir membawa hidangan terbaik. Tawa dan canda terdengar dari berbagai penjuru ruangan. Semua orang memuji keberhasilan Nisa membangun bisnisnya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Rudy adalah pria yang sangat beruntung memiliki istri sehebat Nisa. Setiap pujian yang masuk ke telinga Rudy membuat dadanya semakin membusung. Dengan jas hitam mahal dan senyum penuh percaya diri, ia menyambut para tamu satu persatu. Sesekali ia merangkul bahu Nisa di depan banyak orang, berpura-pura menjadi suami penyayang. Nisa membalas dengan senyum tipis. Tidak ada sedikit pun ekspresi kebencian di wajahnya. Tatapan matanya justru begitu tenang hingga membuat siapapun percaya bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja. Terima kasih sudah mau memaafkan saya waktu itu, bisik Rudy pelan saat mereka berdiri berdampingan menyambut tamu. Aku janji akan membuatmu bahagia selamanya. Nisa hanya menoleh sebentar lalu tersenyum kecil. Senyum yang sama sekali tidak mampu dibaca oleh Rudy. Semoga begitu. Jawabnya singkat. Kalimat itu menjadi kebohongan terakhir yang didengar Nisa dari mulut suaminya. Acara berlangsung hampir 2 jam. Para tamu menikmati makan malam sambil mendengarkan sambutan singkat dari pembawa acara. Setelah hidangan utama selesai disajikan, lampu ruangan perlahan diredupkan. Pembawa acara kemudian mempersilakan Nisa naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Nisa melangkah dengan gaun berwarna putih sederhana namun elegan. Seluruh mata langsung tertuju kepadanya. Ia berdiri di depan mikrofon sambil memandang satu persatu wajah orang-orang yang hadir. Ada kedua orang tuanya, mertua yang selama ini menganggapnya seperti anak sendiri, keluarga besar Rudy, rekan bisnis, hingga sahabat-sahabat yang selalu mendukung perjalanan hidupnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir malam ini, ucap Nisa dengan suara lembut. Malam ini memang pesta syukuran perusahaan. Tapi ada satu hadiah lagi yang ingin saya bagikan kepada semua orang. Hadiah ini sangat istimewa karena berisi perjalanan hidup seseorang yang sangat saya cintai. Semua tamu tersenyum penasaran. Rudy yang berdiri di samping panggung ikut tersenyum bangga.
Ia mengira istrinya akan memutar video perjalanan karir atau kenangan rumah tangga mereka. Nisa kembali melanjutkan. Saya harap setelah menonton video ini, tidak ada lagi rahasia yang tersisa di antara keluarga kita. Kalimat itu membuat senyum Rudy sedikit memudar. Entah mengapa, jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Lampu ruangan dipadamkan sepenuhnya. Layar LED raksasa yang telah dipasang sejak awal acara perlahan menyala. Awalnya muncul foto-foto pernikahan Nisa dan Rudy. Para tamu tersenyum melihat kenangan lama mereka. Disusul foto saat mereka membangun usaha bersama, membeli rumah pertama, dan menghadiri berbagai acara keluarga. Musik yang mengiringi video terdengar begitu menyentuh, hingga beberapa detik kemudian, layar tiba-tiba berubah. Rekaman CCTV memperlihatkan Rudy memasuki sebuah rumah yang tidak dikenal. Tanggal dan jam terpampang jelas di pojok layar. Semua tamu mulai saling berpandangan. Belum sempat mereka memahami isi video, muncul rekaman berikutnya. Rudy terlihat memeluk seorang perempuan muda di ruang tamu rumah tersebut. Perempuan itu mencium pipinya. Sementara Rudy tertawa bahagia. Ruangan yang tadi dipenuhi suara obrolan mendadak sunyi. Total keheningan menyelimuti ballroom. Itu, Rudy, bisik salah seorang kerabat dengan suara gemetar. Video terus berjalan. Muncul bukti transfer uang 100 juta rupiah setiap bulan. Lalu sertifikat rumah yang dibeli atas nama perempuan tersebut. Disusul rekaman saat Rudy menyerahkan kunci mobil baru kepada selingkuhannya. Wajah perempuan itu berseri-seri memeluk Rudy tanpa rasa malu. Beberapa tamu mulai menutup mulut mereka karena tidak percaya. Mertua Nisa terlihat memegang dada sambil menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Ibu Rudy berulang kali menggelengkan kepala, seolah berharap semua itu hanyalah rekayasa. Namun penderitaan itu belum mencapai puncaknya. Video berikutnya memperlihatkan Rudy sedang bermain bersama seorang anak laki-laki di halaman rumah. Anak itu berlari kecil lalu memeluk kaki Rudy sambil berteriak, "Ayah, ayah, lihat aku." Suara polos anak itu menggema melalui pengeras suara dan menghantam seluruh isi ruangan. Rudy langsung membeku, wajahnya kehilangan warna, napasnya memburu, kedua kakinya mulai gemetar. Ia berusaha berjalan menuju operator untuk menghentikan video. Tetapi dua petugas keamanan hotel yang telah disiapkan Nisa dengan sopan menghalangi langkahnya. "Tolong, matikan videonya. Tolong," ucap Rudy dengan suara bergetar. Tidak ada yang bergerak, video justru memperlihatkan adegan paling menghancurkan. Rekaman ketika Rudy menggendong anak tersebut sambil berkata, "Ayah janji akan selalu menjaga kalian." Lalu perempuan selingkuhannya memeluk Rudy dan mencium bibirnya. Semuanya terekam sangat jelas tanpa bisa dibantah sedikit pun. Beberapa tamu langsung berdiri dari kursinya. Ada yang menangis, ada yang marah, ada pula yang hanya menatap Rudy dengan wajah penuh jijik. Seorang paman dari pihak Rudy menghampiri keponakannya lalu menamparkan wajahnya dengan keras hingga suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan. "Kamu memalukan keluarga," teriaknya. Ibu Rudy tak lagi mampu menahan tangis. Tubuhnya lemas hingga harus dipapah anggota keluarga lain. Ayahnya hanya menundukkan kepala, meneteskan air mata karena tidak sanggup melihat kehormatan keluarganya hancur di depan begitu banyak orang. Sementara itu Rudy berdiri di tengah ballroom seperti seorang terdakwa yang sedang menunggu vonis. Bibirnya bergerak-gerak ingin menjelaskan, tetapi semua alasan terasa sia-sia di hadapan bukti yang terpampang jelas di layar. Ia memandang Nisa dengan mata penuh ketakutan, berharap istrinya menghentikan semua ini. Namun Nisa hanya berdiri tenang di atas panggung. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Yang tersisa hanyalah keteguhan seorang perempuan yang akhirnya berhasil membuka topeng pengkhianatan suaminya di hadapan semua orang. Dan saat video berakhir, keheningan yang memenuhi ruangan terasa jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Semua orang kini mengetahui siapa Rudy yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi dari kebenaran. Keheningan yang menyelimuti ballroom setelah video itu berakhir terasa begitu mencekam. Tidak ada lagi denting sendok. Tidak ada lagi tawa para tamu. Bahkan alunan musik yang sejak tadi mengiringi acara telah dimatikan. Yang terdengar hanyalah isak tangis beberapa anggota keluarga dan napas berat Rudy yang berdiri membeku di tengah ruangan. Wajahnya pucat pasi, keringat membasahi pelipisnya. Kedua tangannya gemetar hebat hingga ia hampir tidak mampu berdiri tegak.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, semua kebohongan yang selama ini ia sembunyikan runtuh dalam satu malam di depan orang-orang yang paling mengenalnya. Rudy mencoba melangkah mendekati panggung. Kakinya terasa berat seolah setiap langkah dipenuhi ribuan beban. Begitu sampai di hadapan Nisa, ia langsung berlutut tanpa memedulikan puluhan pasang mata yang sedang menatapnya. Nisa, tolong. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku hilaf. Aku salah. Tolong jangan tinggalkan aku. Ucapnya dengan suara yang nyaris tak terdengar, air matanya jatuh membasahi lantai ballroom. Ia kembali melakukan hal yang sama seperti setahun lalu, berharap air mata mampu menghapus semua dosanya. Namun kali ini, Nisa tidak lagi melihat seorang suami yang sedang menyesali kesalahan. Yang berdiri di hadapannya hanyalah seorang laki-laki yang baru menangis setelah topengnya terbongkar. Hilaf, tanya Nisa pelan, suaranya begitu tenang. Tetapi setiap kata yang keluar terasa menghantam dada Rudy. Kamu menyebut hubungan bertahun-tahun itu hilaf. Membangunkan rumah untuk perempuan lain itu hilaf. Memberinya mobil itu hilaf. Mengirim uang 100 juta setiap bulan itu hilaf. Lalu memiliki anak dengannya. Itu juga hilaf. Setiap pertanyaan membuat kepala Rudy semakin tertunduk. Ia tidak mampu menjawab satupun. Saat aku memergokimu di rumah kos dulu, kamu menangis di kakiku. Kamu bersumpah demi Tuhan bahwa semuanya sudah berakhir. Aku percaya. Aku memilih memaafkanmu meski seluruh harga diriku hancur. Tapi ternyata saat aku memelukmu kembali, di saat yang sama kamu sedang membangun rumah untuk perempuan lain. Saat aku menyiapkan makan malammu, kamu sedang makan bersama keluarga barumu. Saat aku mendoakanmu setiap malam, kamu justru tidur di rumah perempuan yang kamu sebut masa depanmu. Air mata akhirnya jatuh di pipi Nisa. Namun kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata perpisahan yang telah lama ia tahan. Tahukah kamu apa yang paling menyakitkan? Lanjut Nisa, bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu membuatku merasa menjadi perempuan bodoh yang terus mempercayai setiap kebohonganmu. Seluruh ruangan kembali sunyi, tidak ada satupun tamu yang berani menyela. Bahkan keluarga Rudy hanya mampu menangis sambil menundukkan kepala. Mereka sadar, tidak ada lagi alasan yang bisa membela perbuatan Rudy. Nisa kemudian mengeluarkan sebuah map berwarna coklat dari atas meja di dekat panggung. Dengan tenang ia meletakkannya di hadapan Rudy. Ini gugatan cerai yang dulu sempat kubatalkan karena aku percaya kamu bisa berubah. Hari ini aku menyerahkannya kembali. Bedanya, kali ini aku tidak akan pernah menariknya lagi. Rudy langsung memeluk kaki Nisa sambil menangis histeris. Jangan, tolong jangan ceraikan aku. Aku masih cinta sama kamu. Aku akan putus sama dia. Aku akan tinggalkan semuanya. Aku mohon. Nisa perlahan melepaskan pegangan tangan Rudy dari kakinya. Tatapannya tetap tenang meski hatinya masih dipenuhi luka. Kalau memang mencintaiku, seharusnya kamu tidak pernah memberiku alasan untuk membencimu. Kalimat itu membuat Rudy benar-benar kehilangan kekuatan. Ia terduduk lemas di lantai. Tangisnya pecah tanpa mampu dikendalikan. Namun tidak ada lagi satupun orang yang merasa iba. Semua tahu, air mata itu datang bukan karena penyesalan, melainkan karena ia kehilangan semua kenyamanan yang selama ini dinikmatinya. Di hadapan seluruh tamu, Nisa kemudian berbicara untuk terakhir kalinya. Saya tidak mengadakan acara ini untuk mempermalukan seseorang. Saya hanya ingin menghentikan kebohongan yang selama ini dipelihara. Saya sudah memberi maaf. Saya sudah memberi kesempatan. Tapi ada satu hal yang tidak boleh diberikan terus-menerus kepada seorang pengkhianat, yaitu kesempatan untuk mengkhianati lagi. Ucapan itu membuat banyak tamu menganggukkan kepala. Beberapa perempuan yang hadir bahkan tidak mampu menahan air mata karena ikut merasakan luka yang dialami Nisa. Sebelum meninggalkan panggung, Nisa menyerahkan sebuah amplop kepada ayah dan ibu Rudy. Terima kasih karena selama ini sudah menganggap saya sebagai anak sendiri. Apa yang dilakukan Rudy bukan kesalahan bapak dan ibu. Saya tetap menghormati kalian. Mendengar itu, ibu Rudy menangis sambil memeluk Nisa erat. Maafkan kami gagal mendidik anak kami, bisiknya lirih. Nisa membalas pelukan itu dengan penuh hormat. Tidak ada sedikit pun kebencian kepada mertuanya. Ia tahu, mereka pun menjadi korban dari kebohongan Rudy. Setelah itu Nisa melangkah meninggalkan ballroom dengan kepala tegak.
Langkahnya pelan, tetapi penuh keyakinan. Seluruh tamu berdiri memberikan jalan. Sebagian memberikan tepuk tangan pelan sebagai bentuk penghormatan atas keberanian yang baru saja mereka saksikan. Tidak ada sorak kemenangan di wajah Nisa. Ia tidak merasa menang, sebab tidak ada perempuan yang benar-benar menang ketika rumah tangganya hancur. Yang berhasil ia selamatkan malam itu hanyalah martabatnya sendiri. Di belakangnya, Rudy masih terduduk di lantai sambil memandangi map gugatan cerai yang kini berada di tangannya. Dalam satu malam ia kehilangan segalanya. Kehormatan di hadapan keluarga, kepercayaan orang-orang terdekat, kenyamanan hidup yang selama ini diberikan Nisa, dan perempuan yang selama bertahun-tahun mencintainya tanpa syarat. Baru saat itulah Rudy menyadari bahwa penyesalan selalu datang paling akhir. Tetapi ketika penyesalan itu tiba, seringkali semua sudah terlambat untuk diperbaiki. Sementara Nisa melangkah keluar menatap langit malam yang mulai dihiasi rintik hujan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menarik napas panjang tanpa beban. Luka di hatinya mungkin tidak akan hilang dalam semalam. Tetapi ia percaya, setiap akhir yang menyakitkan adalah awal dari kehidupan yang jauh lebih tenang. Dan kali ini, ia memilih mencintai dirinya sendiri daripada kembali mempercayai seorang pengkhianat. Bagaimana menurutmu, jika kamu berada di posisi Nisa? Apakah kamu akan memaafkan Rudy untuk kedua kalinya? Atau memilih pergi demi mempertahankan harga diri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekatmu. Siapa tahu, cerita ini bisa menjadi pelajaran bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal, dan sekali dihancurkan, belum tentu bisa diperbaiki kembali.